Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini, gue akan bahas salah satu bajak laut legenda paling berbahaya, Rocks Pirates. Gue akan bahas mulai dari hal-hal yang kita ketahui tentang Rocks Pirates dan kekuatan masing-masing anggotanya. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Rocks Pirates terbentuk sekitar 44 tahun yang lalu di Pulau Hachinosu, pulau yang sekarang menjadi markas bajak laut Blackbeard. Rocks Pirates dianggap sebagai kru bajak laut paling berbahaya dan terkuat pada zamannya. Mereka adalah kelompok bajak laut yang menguasai lautan sebelum naiknya era Goldie Roger. Anggotanya OP semua, mulai dari Whitebeard, Kaido Big Mom yang merupakan mantan Yonko, Shiki yang beberapa kali terlibat pertempuran dengan bajak laut Roger dan jadi tahanan pertama yang berhasil melarikan diri dari Impel Down. Lalu ada Kapten John yang berhasil mengumpulkan harta karun legendaris. Selain itu, ada beberapa anggota lain seperti Buckingham Stacy yang merupakan mantan Scientist Mads, lalu ada Gloriosa yang merupakan mantan Ratu Kuja, Stressen yang sekarang merupakan chef di bajak laut Big Mom, dan beberapa anggota lain yang belum kita ketahui identitasnya dan juga statusnya. Nah sayangnya, karena anggotanya OP semua, mereka itu nggak saling percaya, nggak akur, bahkan mereka sering sekali mencoba membunuh satu sama lain. Oke, kita lanjut bahas masing-masing kekuatan krunya ya. Kita mulai dari pemimpinnya dulu, Rocks the Zebek. Dari sisi kepemimpinan, bisa dibilang Rocks the Zebek ini nggak bisa dibilang bagus juga. Zebek sama sekali tidak dihormati oleh anggotanya, bahkan Big Mom menyebutnya nggak berguna. Whitebeard juga pernah mengatakan kalau Zebek ini merupakan sosok pemimpin yang ceroboh dan sering sekali kehilangan fokus pada saat menjalankan suatu rencana. Tapi sejujurnya menurut gua hal ini wajar karena Kaido pernah mengatakan bahwa salah satu penyebab Rocks Pirates nggak akur karena terlalu banyak anggota OP di sana. Jadi emang cukup sulit untuk menjadi pemimpin di Rocks Pirates. Oke lanjut, walaupun Zebek ini cupu dalam memimpin, kekuatannya nggak bisa kita remehin gitu aja. Zebek tetap jadi salah satu bajak laut paling kuat dan berbahaya di dunia. Menurut beberapa orang, Zebek merupakan lawan paling kuat yang dihadapi oleh Goldie Roger. Pada saat insiden di God Valley, Garp dan Roger harus membuat aliansi untuk mengalahkan Zebek. Bahkan karena insiden ini, Garp disebut sebagai pahlawan angkatan laut. Jadi kebayangkan seberapa bahaya si Zebek ini di mata pemerintah dunia. Selain itu, menurut Kaido yang saat ini disebut makhluk terkuat di dunia, menyebut Zebek sebagai orang yang layak melawannya bersama Luffy, Roger, Whitebeard, dan juga Oden. Selain kekuatan fisik, Rocks juga terkenal sangat cerdas dan punya pengetahuan yang luas. Banyak penelitiannya yang berhasil mengungkap banyak rahasia pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri menyebut Zebek sebagai teroris. Karena hal itu, pemerintah memutuskan untuk menghapus namanya dari sejarah setelah kematiannya. Lanjut ke strongest man in the world, Edward Newgate aka Whitebeard. Sebelum bahas kekuatannya, kita bahas dulu sedikit reputasi Whitebeard sebagai bajak laut. Setelah kematian Roger, Whitebeard disebut sebagai closest man to One Piece atau orang terdekat yang hampir mencapai One Piece. Whitebeard juga memiliki bounty tertinggi kedua dalam sejarah di bawah Roger, yaitu sebesar lebih dari 5 miliar. Reputasi Whitebeard cukup untuk menjaga pulau manusia ikan sebagai wilayahnya yang membuat pulau tersebut aman dari serangan pedagang budak dan bajak laut lain. Karena kekuatan dan reputasinya juga, pemerintah dunia bahkan menggunakan hampir seluruh kekuatan angkatan laut dan si Chibukai untuk melawan Whitebeard dan juga krunya. Oke, untuk kekuatan fisiknya udah nggak usah diraguin lagi kali ya. Bahkan ketika mati dalam kondisi tua, tubuh Whitebeard masih tegak berdiri. Menurut informasi, Whitebeard saat itu menerima 267 luka pedang, ditembak 152 peluru, dan terkena 46 meriam. Semua serangan tersebut bahkan gak bisa membuat tubuh Whitebeard jatuh setelah kematiannya. Jujur banyak banget momen yang menjadi bukti kekuatan fisik Whitebeard. Salah satu contohnya adalah Whitebeard mampu bertarung imbang dengan Roger dalam pertempuran selama 3 hari 3 malam. Untuk buah iblisnya, Whitebeard memakan Gura-Gura Nomi yang dianggap sebagai buah iblis paramecia terkuat. Gura-Gura Nomi membuat Whitebeard bisa menghancurkan udara untuk menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini bisa membuat guncangan atau gempa, tsunami, dan bahkan bisa memiringkan daratan atau lautan. Jujur gue kaget banget sih pertama kali ngelihat kekuatan Whitebeard. Selain itu, Whitebeard juga bisa menggunakan kekuatan buah iblis untuk menyelimuti tangannya agar kekuatan serangan fisiknya menjadi berkali-kali lipat. Lanjut untuk hakinya, Whitebeard memiliki Hoshoku, Kenbonshoku, dan Busoshoku Haki. Hoshoku Haki ditunjukkan ketika Whitebeard bertarung dengan Roger. Benturan Hoshoku Haki tingkat lanjut milik Whitebeard dan Roger menciptakan efek yang mirip dengan petir dan menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan semua yang ada di sekitar pulau. Untuk Kenbushoku Haki miliknya yang paling sederhana ditunjukkan ketika Whitebeard mampu menghindari serangan Ace ketika tidur. Dan untuk Busoshoku Haki miliknya ditunjukkan ketika dia berhasil melapisi senjatanya Murakumogiri dengan Haki. Info tambahan, Murakumogiri itu satu level dengan Yoru milik Mihawk yang merupakan salah satu
satu dari 12 Supreme Great Blades atau pedang dengan kelas tertinggi. Oke, lanjut ke salah satu bajak laut wanita paling kuat, Charlotte Lilin aka Big Mom. Kita bahas reputasinya dulu sedikit. Setelah Whitebeard meninggal, Big Mom adalah bajak laut yang mengambil alih Fishman Island untuk melindunginya dari serangan bajak laut lain. Hal ini menunjukkan bahwa Big Mom juga memiliki pengaruh yang kuat mirip seperti Whitebeard. Dengan reputasinya, Big Mom juga dengan mudah mengumpulkan informasi tentang latar belakang orang-orang yang menurut dia menarik. Informasi-informasi tersebut biasanya digunakan untuk mengancam dan menuntut musuhnya. Salah satu contohnya adalah Big Mom bahkan mengetahui metode memanjat air terjun dengan ikan koi raksasa untuk memasuki Wano. Padahal metode tersebut cukup dirahasiakan dan gak banyak yang tahu. Selain reputasi yang kuat, Big Mom juga memiliki skill taktikal yang luar biasa. Big Mom jago nipu dan terkenal sangat licik karena dia bersedia untuk melanggar janji dan mengkhianati sekutunya untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Salah satu contohnya adalah rencana pemalsuan pernikahan puding dan pengkhianatan terhadap keluarga Vinsmoke. Oke, lanjut kita bahas kekuatan dan ketahanan fisik Big Mom. Untuk gambarin kekuatan fisik Big Mom biar gampang, bayangin aja di usia 5 tahun di mana anak-anak normal cuma main petak umpet sama main Mobile Legends, Big Mom udah ngebunuh beruang hanya dengan satu pukulan. Bahkan ketika lapar, Big Mom ini bisa menghancurkan Elbaf dan mengalahkan para raksasa tanpa dapat luka sedikit pun. Jadi kalian bayangin sendiri aja pas udah dewasa Big Mom itu sekuat apa. Nah, tapi meskipun Big Mom memiliki kekuatan yang luar biasa, kelemahannya yang terbesar adalah keadaan mentalnya yang gak stabil. Ketika lapar, dia akan bertindak liar dan tidak terkendali. Dia bahkan membahayakan semua orang di sekitarnya, termasuk sekutunya, dan menjadi tidak mampu berpikir dan bertindak rasional sampai dia mendapatkan makanan yang dia inginkan. Selain itu, ketika foto Mother Carmel dirusak, Big Mom akan mengalami kehancuran mental yang menyebabkan kekuatan fisiknya menurun dan menjadi lebih mudah untuk dilukai. Oke, lanjut kita bahas kekuatan buah iblis Big Mom, Soru Soru no Mi. Simpelnya, dengan Soru Soru no Mi, Big Mom bisa mengendalikan jiwa orang dan membuat jiwa-jiwa ini menjadi sesuatu yang bisa dia pegang. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan Big Mom ketika targetnya merasa takut. Ketika Big Mom sudah memiliki jiwa targetnya, dia bisa langsung membunuhnya atau mengurangi jatah umur hidup targetnya. Selain itu, Big Mom juga bisa menyatukan jiwa yang dicuri ke dalam sesuatu untuk memberi mereka kehidupan dan berubah menjadi makhluk yang disebut homies. Homies ini akan bertindak sebagai pelayannya. Hampir segala sesuatu bisa menjadi homies, termasuk hewan, tanaman, perabotan, makanan, bangunan, bahkan hal-hal yang gak berwujud seperti api, udara, dan cahaya. Satu-satunya hal yang gak bisa dibuat menjadi homies adalah orang dan juga mayat. Big Mom juga bisa mengkonsumsi jiwanya sendiri untuk membuat dirinya lebih besar dan lebih kuat. Bahkan ketika jiwanya bersatu dengan tulangnya, ketika tulang tersebut rusak, dia bisa meminta tulangnya untuk kembali ke struktur yang benar. Selain homies, Big Mom juga bisa menciptakan special homies. Nah, bedanya sebenarnya simple banget. Homies biasa dibuat dari jiwa orang lain yang disatukan oleh benda atau hal lain, sedangkan special homies dibuat dari jiwa Big Mom itu sendiri. Homies ini disebut spesial karena memiliki kekuatan yang jauh lebih besar karena berasal dari jiwa Big Mom itu sendiri. Contoh special homies yang dibuat Big Mom adalah pertama, Zeus yang mampu menghasilkan petir yang sangat kuat. Kedua, ada Prometheus yang mampu membakar lawannya. Lalu ada Napoleon yang bisa berfungsi sebagai penerima informasi secara telepati dari homies lain dan menyampaikannya ke Big Mom. Selain itu, Napoleon juga bisa berubah menjadi pedang yang dapat digunakan Big Mom dalam pertempuran. Kekuatannya bahkan bisa membelah pulau. Jika Big Mom menggabungkan kekuatan Zeus dan Prometheus, dia bisa memanipulasi cuaca. Nah, sekarang seperti yang kalian tahu, Zeus diganti menjadi Hera karena Zeus diambil alih oleh Nami. Nah, ketika Hera, Prometheus, dan Napoleon bersatu, Big Mom bisa mengeluarkan jurus bernama Master Saber dan memanggil homie perempuan raksasa yang terbuat dari api dan petir bernama Misery. Lanjut kita bahas hakinya ya. Big Mom memiliki Hoshoku Haki, Bushoshoku Haki, dan Kenbun Shoku Haki. Hoshoku Haki Big Mom bisa dibilang cukup unik karena dia bisa menggabungkannya dengan teknik teriakan ultrasonik miliknya. Serangan ini bisa menghancurkan apapun di sekitarnya dan bisa menyakiti pendengaran musuhnya. Nah, untuk status Big Mom sekarang, sampai sejauh ini belum dikonfirmasi apakah dia benar-benar mati atau enggak. Lanjut ke Kaido yang dikenal sebagai strongest creature atau makhluk terkuat di dunia. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya bedanya sama Whitebeard apa ya bang? Whitebeard kan strongest man in the world. Awalnya gue juga bingung karena nggak ada penjelasan secara official siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Tapi kalau dari labelnya aja sepertinya lebih kuat Kaido karena dia disebut makhluk hidup terkuat, sedangkan Whitebeard itu manusia atau orang terkuat. Nah, manusia udah pasti makhluk hidup, tapi makhluk hidup dalam dunia One Piece belum tentu manusia. Jadi gelar Kaido lebih luas cakupannya. Kalau kita bahas reputasinya sedikit, sebagai salah satu bajak laut paling berbahaya di dunia,
Kaido diketahui memiliki bounty tertinggi ketiga sepanjang sejarah, yaitu 4 miliar plus-plus. Kaido juga diketahui memiliki pasukan lebih dari 20.000 anggota, dan berkat kerjasamanya dengan Orochi, dia juga memiliki otoritas atas ribuan pasukan samurai di Wano. Kalau kita membahas kekuatan fisiknya, seperti yang kalian tahu, Kaido pernah mencoba membunuh dirinya sendiri dengan cara melompat dari Pulau Langit, tapi hal tersebut tidak melukai Kaido sedikit pun. Angkatan Laut juga pernah menangkapnya dan menyiksanya sebanyak 18 kali serta mencoba mengeksekusinya sebanyak 40 kali. Tapi semua percobaan itu juga gagal dan tidak melukai Kaido sedikit pun. Pertama kali Kaido mengalami cedera serius adalah ketika dia menerima serangan dari Oden. Bahkan pertama kali kita lihat Kaido bertarung dengan Luffy, dia berhasil mengalahkan Luffy dan hampir membunuhnya hanya dengan satu serangan. Kaido juga mampu bertahan ketika diberikan serangan bertubi-tubi dari pertarungan di Onigashima. Jadi udah kebayang lah ya, ini tubuhnya emang keras banget. Lanjut kita bahas kekuatan buah iblisnya. Kaido memakan buah iblis Mythical Zoan Uo Uonomi model Seryu. Dengan buah ini, Kaido bisa berubah menjadi full beast form naga biru dan mode hybrid manusia setengah naga. Buah ini juga secara drastis meningkatkan daya tahan tubuh Kaido yang sudah luar biasa. Pada bentuk manusia setengah naga, Kaido juga mendapatkan peningkatan besar pada kecepatan, ketangkasan, mobilitas, dan tentu aja ketahanan fisik yang jauh-jauh lebih besar dari mode full naganya. Salah satu teknik yang sering digunakan oleh Kaido dalam mode naganya adalah Bolo Breath. Dengan teknik ini, Kaido bisa melepaskan api dahsyat dari mulutnya yang bisa menghancurkan gunung dan juga istana. Selain dari mulutnya, Kaido juga bisa melapisi tubuh naganya dengan api. Dengan begini, musuh atau benda yang bersentuhan dengannya akan meleleh. Teknik ini bernama Kain Deiko. Selain itu, dia juga bisa memutarkan tubuhnya dan menciptakan tornado yang bisa mengempaskan musuhnya. Teknik ini bernama Tatsumaki. Selain untuk menyerang, Kaido juga bisa menciptakan awan api yang bisa dia gunakan untuk terbang dan mengangkat benda-benda lain ke udara. Contohnya yang paling jelas adalah ketika dia berhasil menerbangkan Onigashima. Lalu kalau kita bahas haki milik Kaido, Kaido juga memiliki Hoshoku, Bushoshoku, dan Kenbunshoku haki. Mirip dengan Whitebeard, Kaido juga bisa mengaplikasikan Hoshoku haki miliknya ke benda atau senjata yang dia miliki. Contohnya adalah ketika Kaido menggunakan Hoshoku haki pada senjatanya. Hal ini ditandai dengan keluarnya petir hitam ketika menyerang. Hal yang paling unik dari Kaido adalah dia memiliki teknik bernama Shuron Hake yang akan aktif ketika dia meminum alkohol. Dalam mode mabuk ini, gerakan atau serangan Kaido menjadi sulit untuk diprediksi dan hakinya menjadi jauh lebih kuat. Lanjut ke Shiki yang dikenal sebagai bajak laut terbang dan jadi tahanan pertama yang berhasil melarikan diri dari Impel Down. Selama era Roger, Shiki diketahui sebagai salah satu bajak laut paling kuat pada zamannya. Ketika Luffy membutuhkan pertolongan Ivankov, Jinbe, dan Crocodile untuk melarikan diri dari Impel Down, Shiki berhasil kabur dari Impel Down sendiri tanpa luka, hanya kehilangan kakinya setelah dia potong sendiri untuk membebaskan dirinya dari Sea Stone. Selain memiliki taktik yang bagus, Shiki juga diketahui memiliki kemampuan pedang yang luar biasa. Setelah kedua kakinya tidak ada, Shiki menggunakan dua pedangnya sebagai pengganti kakinya. Dengan seperti ini, Shiki mampu menyerang dari jarak jauh dan memiliki gaya bertarung mirip dengan Rankyaku dari CP0. Untuk buah iblisnya, Shiki memakan Fua Fua Nomi. Dengan buah iblis Paramecia ini, Shiki bisa terbang serta membuat benda-benda yang disentuhnya melayang. Menurut Shiki, setelah dia membuat sesuatu melayang, hal tersebut akan tetap melayang sampai dia sendiri membatalkannya atau dia kehilangan kesadarannya. Gak cuma bikin melayang, benda-benda yang disentuh oleh Shiki juga bisa dimanipulasi menjadi bentuk-bentuk rumit. Contohnya singa raksasa yang dia gunakan untuk menyerang Luffy. Teknik ini bernama Shishi Odishi Chimaki. Selain itu, Shiki juga biasanya menggunakan kemampuannya untuk menenggelamkan orang-orang dengan cara membuat air mengambang di sekitar mereka. Uniknya, dengan Fua Fua Nomi, Shiki juga dapat merubah seluruh pulau menjadi kapalnya seperti yang dia tunjukkan di awal-awal movie Strong World. Statusnya Shiki sekarang belum diketahui. Jujur gue berharap Shiki bisa balik lagi ke cerita karena ini karakter favorit gue di Rocks Pirates. Lanjut, ada seorang bajak laut yang hobi mengumpulkan harta paling penting di dunia, Kapten John. Buat yang belum tahu, setelah kematiannya, mayat dari Kapten John ditemukan oleh Dr. Hawkback dan dimodifikasi menjadi zombie untuk Gecko Moria. Jujur untuk kekuatannya secara detail kita belum ditunjukkan sejauh ini. Satu-satunya hal yang kita ketahui adalah Kapten John terlihat menggunakan dua pedang untuk bertarung. Sayangnya ketika masih hidup diketahui dia dibunuh oleh krunya sendiri ketika mereka memberontak terhadapnya. Alasan detailnya belum diketahui. Salah satu peninggalannya adalah armband yang sempat digunakan oleh Luffy. Armband ini ternyata berisi peta yang mengarah ke harta karun yang John tinggalkan. Saat ini armband ini diberikan ke Buggy pada saat di Impel Down. Lanjut ke Buckingham Stasi. Buat yang gak tahu, Buckingham Stasi adalah ibunya Edward Weevil yang selama ini meminta tanggung jawab Whitebeard karena menurut
selanjutnya Weevil adalah anaknya. Selain mantan anggota Rocks Pirates, Stacy juga merupakan mantan seorang ilmuwan Maths bersama Vegapunk, Caesar Clown, Queen, dan juga Judge. Untuk kekuatan bertarungnya sayangnya belum diketahui sejauh ini. Satu-satunya hal yang bisa kita jadikan acuan adalah dari cloningnya. Maths berhasil menciptakan cloning dari Stacy dan diketahui memiliki gaya bertarung Rokushiki sama seperti anggota CP0. Rokushiki merupakan gaya bertarung yang cukup sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, kita bisa berasumsi di sini bahwa sepertinya klon dari Stacy ini juga memiliki kekuatan fisik, keterampilan, dan potensi yang sama dengan Stacy yang asli pada masa jayanya. Kita lanjut ke mantan Ratu Kuja 3 generasi sebelum buah Hancock, Gloriosa. Sebagai mantan Ratu Kuja, Gloriosa merupakan seorang Kuja yang kuat pada masa jayanya. Walaupun udah tua, kita bisa melihat dia bisa bertahan setelah dilempar keluar dari sebuah bangunan dan mendarat tanpa cedera. Selain itu, kita juga bisa berasumsi di sini bahwa Gloriosa juga merupakan petarung yang lincah. Hal ini terbukti walaupun udah tua, dia masih mampu berlari mengejar Luffy dengan mudah dan menendangnya dengan kekuatan yang sangat besar. Karena berasal dari Kuja, Gloriosa juga diketahui memiliki haki seperti Kuja yang lain. Tapi sayangnya kemampuan hakinya belum ditunjukkan sejauh ini. Kita lanjut ke Shresen yang saat ini merupakan eksekutif koki di Big Mom Pirates. Sebagai eksekutif koki, kepemimpinannya bisa dibilang cukup oke. Shresen mampu membimbing tim koki untuk membuat kue pernikahan yang sangat rumit. Selain itu, fisiknya juga bisa dibilang cukup kuat. Dia mampu bertahan tetap sadar dari efek Haoshoku Haki milik Big Mom. Shresen memakan buah iblis Kuku no Mi, yaitu buah iblis paramecia yang mampu mengubah apapun menjadi makanan. Ketika Shresen menusukkan pedangnya ke suatu objek, objek tersebut akan berubah menjadi makanan sesuai keinginan Shresen. Selain digunakan untuk memberi makanan untuk dirinya sendiri dan orang lain, Shresen juga biasanya menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengubah suatu objek yang berbahaya menjadi objek yang aman. Contohnya ketika Shresen mengubah objek besar yang jatuh menjadi kue spons. Sebenarnya masih ada beberapa anggota lagi yang status dan identitasnya masih sangat misterius. Pertama, ada ketiga orang ini yang kita belum tahu siapa namanya. Selain itu, ada Ochoku yang pernah disebut oleh Sengoku dan ada Silver X. Mungkin aja 3 orang ini salah duanya adalah Ochoku dan juga Silver X. Nah, jujur gue berharap banget Rocks Pirates ini diceritakan lebih detail di dalam cerita atau bahkan sekalian aja insiden di God Valley dibuat movie. Coba komen dong anggota favorit kalian di Rocks Pirates. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.